Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Novita Fitri, nomor induk mahasiswa saya 2388201035. Saya dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4, tahun akademik 2024-2025. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perkembangan dan klasifikasi media pembelajaran dengan mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, dosen pengampu UNES MPD. Baik, langsung saja di sini yang pertama ada perkembangan media pembelajaran. Kalau kita lihat perkembangannya, pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Walaupun zaman sekarang alat-alat visual masih dipakai, tapi tidak secanggih zaman sekarang karena alat-alat visual itu dikembangkan dengan berbagai macam cara yang lebih modern. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio sehingga kita kenal adanya alat audio visual atau audio visual aids atau AVA. Dalam perkembangan teori komunikasi, alat audio visual berfungsi sebagai alat penyalur pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Begitupun dalam dunia pendidikan, alat audio visual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga berfungsi sebagai penyalur pesan belajar. Namun waktu itu, faktor siswa yang merupakan komponen utama dalam pembelajaran belum mendapat perhatian khusus. Baru pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Pada saat itu, teori behaviorisme (BF) Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini telah mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Produk media pembelajaran yang terkenal sebagai hasil teori ini adalah diciptakannya teaching machine atau mesin pengajaran dan programmed instruction atau pembelajaran terprogram. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual. Teori ini sangat penting dalam penggunaan media untuk kegiatan pembelajaran, tapi sayang pengaruhnya masih terbatas pada pemilihan media saja. Faktor siswa menjadi komponen utama dalam proses belajar belum mendapat perhatian. Pada tahun 1960 sampai dengan 1965, orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku ajaran B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini menyuruh memperhatikan siswa dalam pengajaran berlangsung. Menurut teori ini, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Perubahan tingkah laku ini harus tertanam pada diri siswa supaya jadi alat kebiasaan. Teori ini telah mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Media instruksional yang terkenal yang dihasilkan teori ini adalah teaching machine dan programmed instruction. Pada tahun 1965 sampai dengan 1970, pendekatan sistem mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada siswa. Program pembelajaran direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta diarahkan kepada perubahan tingkah laku siswa dengan tujuan yang dicapai. Pada dasarnya, para guru dan ahli audiovisual menyambut baik perubahan ini. Guru-guru mulai merumuskan tujuan pembelajaran sesuai tingkah laku siswa. Untuk mencapai tujuan itu, mulai dipakai berbagai format media. Dari pengalaman mereka, guru mulai belajar bahwa cara belajar siswa berbeda-beda. Sebagian lebih cepat belajar melalui media visual, sebagian melalui media audio, dan sebagian media cetak, serta yang lain melalui media audio visual. Dari sinilah lahir konsep penggunaan multimedia dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada peran guru dan perkembangan media pembelajaran. Pendidikan yang baru menurut faktor dan kondisi pada zaman sekarang yang berkembang setiap zaman, baik yang berkenaan dengan sarana fisik maupun non-fisik. Maka dari itu, diperlukan tenaga pengajar yang mampu menguasai media dan memiliki kemampuan kecakapan yang baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang mereka ajar. Diperlukan kinerja dan sikap yang ramah dengan siapapun agar dapat diterima oleh orang yang mereka ajar, peralatan yang lebih siap, dan administrasi yang teratur.
Guru hendaknya dapat menggunakan sarana dan prasarana yang lebih ekonomis, efisien, dan mampu dimiliki oleh sekolah, serta tidak menolak digunakannya peralatan teknologi yang modern dan relevan dengan tuntutan masyarakat serta perkembangan zaman. Tentu, ini sebuah tantangan bagi seorang guru yang harus siap menerima itu semua supaya menjadi pendidik yang profesional. Menurut Profesor Dr. Asnawir dan Dr. Andos Muhammad Bashiruddin Usman MPD 2002 dalam Azlansyah 2017, peran guru dalam memilih alat atau media dalam proses pembelajaran diantaranya: yang pertama, guru harus berusaha dapat memperagakan atau merupakan model dari suatu pesan atau isi pelajaran. Disampaikan di sini, guru dituntut harus menguasai pelajaran yang disampaikan kepada murid-murid, dan di sini dimaksudkan guru harus mempunyai emosional, dalam artian yang menyentuh hati siswanya sehingga pelajaran itu mudah diresapi oleh siswa, dan pendidik mampu mempraktekkan secara langsung terhadap materi objek yang disampaikan. Teknik ini memang sangat mudah diresapi. Dengan memperagakan atau praktek, siswa akan sangat mudah memahami. Yang kedua, jika objek yang akan dipraktekkan tidak mungkin dibawa ke kelas atau dimanapun tempat mengajar, maka boleh siswa dipindahkan ke tempat objek lokasi tersebut. Di sini dijelaskan apabila yang dibahas oleh guru berkaitan dengan alam atau apapun yang tidak memungkinkan dibawa ke kelas untuk dipresentasikan, maka guru dapat memindahkan tempat belajar di tempat yang berkaitan dengan yang diajarkan. Yang ketiga, jika kelas tidak memungkinkan dibawa ke lokasi objek tersebut, usahakan model atau tiruannya. Artinya, apabila objek tersebut tidak bisa ditampakkan langsung oleh guru, maka seorang guru harus memberikan gambaran tiruan yang sama dengan yang diajarkan seperti replika, patung, dan sebagainya. Contohnya, seorang guru mengajarkan teks deskripsi tentang Candi Borobudur. Tentunya, objek yang ingin dideskripsikan tidak dapat dihadirkan langsung di kelas. Guru dapat mewujudkan gambar atau video Candi Borobudur agar siswa bisa memahami bentuk dan strukturnya, atau bisa menggunakan miniatur dan replika candi untuk membantu siswa membayangkan bentuk aslinya. Yang keempat, di mana model atau maket juga didapatkan, usahakan gambar atau foto dari objek yang berkenaan dengan materi pesan pelajaran tersebut. Dalam cara ini, memberikan kemudahan pada poin ketiga, sebab jika susah untuk mencari model yang sama terhadap objek yang digunakan, maka guru dapat menggunakan foto atau video yang membantu dalam mengajar. Yang kelima, jika gambar atau foto juga tidak didapatkan, maka guru berusaha membuat sendiri media sederhana yang dapat menarik perhatian belajar siswa. Biasanya memang ada objek tertentu yang sangat susah didapatkan seperti alam atau objek lainnya. Jadi, guru tak perlu repot-repot untuk mencarinya. Di sini juga bisa menggunakan kreativitas atau kreativitas siswa. Contohnya, ketika guru mengajarkan materi teks cerita fantasi kepada siswa, dan guru tidak memiliki gambar, video, atau model yang sesuai untuk menggambarkan dunia fantasi yang dijelaskan dalam teks, guru dapat membuat ilustrasi sederhana di papan tulis atau menggunakan bahan yang ada seperti menggambar peta dunia fantasi, tokoh utama, atau makhluk fantasi dalam cerita tersebut. Yang keenam, bila mana media sederhana tidak dapat dibuat oleh guru, gunakan papan tulis untuk mengilustrasikan objek atau papan tersebut melalui gambar sederhana dengan garis lingkaran. Dalam konteks ini, mengatasi dalam poin 1-5. Jika memang tidak bisa dilakukan, maka poin ke-6 ini memberi jawabannya. Guru dapat menggambar apa objek yang ingin dijelaskan jika poin 1-5 tidak memadai. Terakhir, ada klasifikasi media pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam proses pendidikan. Media pembelajaran merupakan suatu alat yang dapat membantu seorang guru untuk mudah dalam mengajar, agar objek yang dibicarakan dapat dijelaskan dengan baik. Oleh sebab itu, dalam hal ini, media tentunya memiliki klasifikasi pembelajaran agar seorang guru memiliki kebebasan dalam memilih media yang digunakan yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Dikutip dari Azlansyah 2017, klasifikasi media pembelajaran diantaranya: yang pertama, ada media berbasis manusia. Instruktur manusia sebagai media secara intuitif dapat merasakan kebutuhan siswanya dan memberinya pengalaman belajar yang akan membantu mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu faktor penting dalam pembelajaran dengan media berbasis manusia ialah rancangan pelajaran yang interaktif. Dengan adanya manusia sebagai pemeran utama dalam proses belajar, maka kesempatan interaksi semakin terbuka lebar. Pelajaran interaktif yang terstruktur dengan baik bukan hanya lebih menarik, tetapi juga memberikan kesempatan untuk percobaan mental dan pemecahan masalah yang kreatif.
Di samping itu, pelajaran interaktif mendorong partisipasi siswa dan jika digunakan dengan baik, dapat mempertinggi hasil belajar dan pengalihan pengetahuan. Sebagai penuntun untuk mengembangkan pelajaran interaktif dikembangkan langkah-langkah yaitu 1. Mengidentifikasi pokok bahasa pelajaran. 2. Mengembangkan sajian pembelajaran yang mencakup semua informasi yang diharapkan siswa harus dikuasai. Yang ketiga, membaca atau mengamati keseluruhan penyajian dan menentukan di mana dialog-dialog interaktif dapat digabungkan dan disisipkan. Yang keempat, menetapkan jenis informasi yang diinginkan dari siswa, kembangkan pertanyaan atau strategi lain yang memerlukan keikutsertaan siswa, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, atau membuat keputusan, menentukan pesan-pesan apa yang ingin disampaikan dengan kegiatan interaktif. Selanjutnya yang terakhir ada menetapkan butir-butir diskusi penting. Butir-butir penting ini dapat disajikan setelah melibatkan siswa dalam diskusi atau kegiatan strategis lainnya. Lalu yang kedua ada media berbasis cetakan. Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku teks atau buku paket, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Teks berbasis cetakan menuntut 6 elemen yang perlu diperhatikan saat merancang, yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. Pembelajaran berbasis teks yang interaktif mulai populer pada tahun 1960-an dengan istilah pembelajaran terprogram yang merupakan materi untuk belajar mandiri. Dengan format ini, pada setiap unit kecil, informasi disajikan dan respon siswa diminta baik dengan cara menjawab pertanyaan atau partisipasi. Dalam kegiatan latihan, jawaban yang benar diberikan setelah siswa menjawab. Beberapa cara yang digunakan untuk menarik perhatian pada media berbasis teks adalah warna, huruf, dan kotak. Warna digunakan sebagai alat penuntun dan penarik perhatian kepada informasi yang penting. Misalnya, kata kunci dapat diberikan tekanan dengan cetakan berwarna merah. Huruf yang dicetak tebal atau dicetak miring memberikan penekanan pada kata-kata kunci atau judul. Informasi penting dapat pula diberi tekanan dengan menggunakan objek kotak. Yang ketiga ada media berbasis visual. Media berbasis visual memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi, struktur, dan organisasi, serta memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. Bentuk visual bisa berupa 1. Gambar representasi seperti gambar lukisan atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda. Yang kedua, diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan struktur isi materi. Yang ketiga, peta yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang antara unsur-unsur dalam isi materi. Yang terakhir ada grafik seperti tabel, grafik, dan chart bagan yang menyajikan gambaran atau kecenderungan data atau antara hubungan seperangkat gambar atau angka-angka. Kemudian yang keempat, media berbasis audiovisual. Media visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media audiovisual adalah penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan penelitian. Naskah yang menjadi bahan narasi disaring dari isi pelajaran yang kemudian disintesis ke dalam apa yang ingin ditunjukkan dan dikatakan. Narasi ini merupakan penuntun bagi tim produksi untuk memikirkan bagaimana video menggambarkan atau visualisasi materi pelajaran. Pada awal pelajaran, media harus mempertunjukkan sesuatu yang dapat menarik perhatian semua siswa. Hal ini diikuti dengan jalinan logis keseluruhan program yang dapat membangun rasa keberlanjutan, sambung-menyambung, dan kemudian menentukan kepada kesimpulan atau rangkuman. Kontinuitas program dapat dikembangkan melalui penggunaan cerita atau permasalahan yang memerlukan pemecahan. Yang kelima,
Ada media berbasis komputer. Program ini menuntun siswa dengan serangkaian contoh untuk meningkatkan kemahiran menggunakan keterampilan komputer dengan sabar, memberi latihan sampai suatu konsep benar-benar dikuasai sebelum pindah kepada konsep yang lainnya. Format penyajian pesan dan informasi dalam Computer Assisted Instruction terdiri atas tutorial terprogram, tutorial intelijen, drill and practice, dan simulasi. Multimedia berbasis komputer dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan simulasi untuk melatih keterampilan dan kompetensi tertentu. Misalnya, penggunaan simulator kokpit pesawat terbang yang memungkinkan peserta didik dalam akademi penerbangan dapat berlatih tanpa menghadapi risiko jatuh. Perkembangan teknologi komputer saat ini telah membentuk suatu jaringan atau network yang dapat memberi kemungkinan bagi siswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar secara luas. Jaringan komputer berupa internet dan web telah membuka akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan terkini dalam bidang akademik tertentu. Diskusi dan interaksi keilmuan dapat terselenggara melalui tersedianya fasilitas internet dan web di sekolah. Terakhir, ada pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Perpustakaan merupakan pusat sarana akademis. Perpustakaan menyediakan bahan-bahan pustaka berupa barang cetakan seperti buku, majalah atau jurnal ilmiah, peta, surat kabar, karya-karya tulis berupa monograf yang belum diterbitkan, serta bahan-bahan mencetakan seperti mikrofilm, foto-foto, film, kaset, audio atau video, lagu-lagu dalam piringan hitam, rekaman video, dan lain-lain. Oleh karena itu, perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya untuk memperoleh informasi dalam berbagai bidang keilmuan, baik untuk tujuan akademis maupun untuk rekreasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.